Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan lanjut materi kedua, yaitu tentang elemen dasar desain. Desain grafis tidak bisa dibuat tanpa memahami elemen-elemen dasar desain. Elemen-elemen ini adalah komponen penyusun visual seperti garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, ukuran, dan tone. Setiap karya desain baik logo, poster, kemasan, sampai feed Instagram dibangun menggunakan elemen-elemen ini. Pemahaman elemen desain akan mampu membuat mahasiswa membuat desain lebih terarah, menentukan fokus yang visual, mengatur komposisi yang lebih baik, dan menyampaikan pesan lebih efektif. Di sini kita akan menjelaskan penjelasan lengkap tentang 7 elemen desain. Yang pertama ada line atau garis. Garis adalah elemen yang paling dasar di dalam desain. Jenis garis meliputi: pertama, garis lurus berbentuk kaku dan tegas. Yang kedua, garis melengkung berbentuk lembut atau dinamis. Yang ketiga, ada garis diagonal, energik dan tidak stabil. Keempat, ada garis tebal, kuat. Yang terakhir, ada garis tipis. Fungsi dari garis tersebut yaitu membagi ruang, mengarahkan mata, membuat ritme visual, menekankan bagian tertentu, dan yang terakhir membentuk struktur desain seperti kontur pada ilustrasi. Contohnya seperti poster pada film, garis diagonal menambah kesan tegang dan romantis. Yang kedua yaitu bentuk atau shape. Bentuk adalah garis yang tertutup sehingga menciptakan bidang. Ada dua tipe utama. Yang pertama ada bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, persegi, memberi kesan teratur, profesional, dan stabil. Yang kedua yaitu bentuk organik. Bentuknya bebas, tidak beraturan, dan membuat kesan natural dan kreatif. Fungsi bentuknya yaitu yang pertama menjadi simbol atau ikon, yang kedua membentuk identitas dalam logo, yang ketiga mengatur keseimbangan visual, dan yang terakhir menambah kesan efek estetis dan layout. Contohnya seperti logo Apple menggunakan bentuk organik, sederhana namun sangat ikonik. Yang ketiga yaitu warna atau color. Warna adalah elemen yang paling menarik perhatian. Makna warna sering dikaitkan dengan psikologi. Makna warna secara umum yaitu yang pertama merah seperti semangat, energi, dan bahaya. Biru, profesional dan tenang. Kuning, ceria dan optimis. Hitam, elegan dan kuat. Sedangkan putih, bersih dan sangat sederhana. Color harmoni terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komplementari, yang kedua ada analogous, yang ketiga ada monokromatik. Fungsi warna yaitu yang pertama menentukan mood desain, menguatkan branding, menarik audiens, dan menyampaikan pesan emosional. Yang keempat yaitu tekstur. Tekstur memberikan rasa permukaan pada desain baik nyata maupun visual. Tipe tekstur terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tekstur nyata seperti foto kayu, batu, dan kertas. Yang kedua ada tekstur ilusi, yaitu gradasi, efek, brush, dan pattern. Fungsi tekstur terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memberikan kedalaman visual, yang kedua mengurangi kesan flat, yang ketiga menambah daya tarik estetis, dan yang terakhir menonjolkan suasana tertentu seperti vintage, modern, dan elegan. Contohnya yaitu seperti desain kemasan kopi yang sering memakai tekstur kayu atau burgoni agar terkesan natural dan hangat. Kita masuk yang kelima yaitu ruang atau space. Ruang adalah jarak atau area kosong antara elemen desain. Ruang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ruang negatif atau kosong, dan yang kedua ruang positif atau berisi elemen visual. Fungsi ruang yaitu yang pertama mengatur keseimbangan, yang kedua membuat desain lebih bernafas, yang ketiga mengarahkan fokus ke elemen utama, dan yang terakhir mencegah desain terlihat penuh atau berantakan. Contohnya seperti brand Apple yang sangat terkenal menggunakan ruang kosong untuk kesan mewah, simple, dan elegan. Kita masuk yang keenam yaitu ukuran atau skala.
Ukuran mengacu pada perbandingan besar kecilnya elemen, yaitu fungsi ukuran yaitu menciptakan hierarki mana yang lebih penting. Yang kedua, menarik perhatian audiens ke fungsi utama. Dan yang terakhir, menambah variasi dan ritme pada desain. Contohnya judul poster biasanya dibuat lebih besar daripada teks lainnya. Yang ketujuh yaitu tone atau value. Tone adalah tingkat terang atau gelapnya suatu warna. Fungsi tone terbagi menjadi 4. Yang pertama, membentuk kedalaman dalam dimensi. Yang kedua, membuat objek tanpa lebih 3 dimensi. Dan yang ketiga, menambah drama. Dan terakhir, menentukan mood, dark tone, misterius, light tone, dan ceria. Contohnya seperti poster film horor yang sering menggunakan tone gelap untuk menghadirkan suasana mencekam. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari hubungan antar elemen. Semua elemen desain saling berhubungan. Contohnya, yang pertama garis tambah bentuk membangun struktur. Yang kedua warna ditengah dengan tone menciptakan suasana, dan yang terakhir ruang dengan ukuran memberikan hierarki visual. Memahami hubungan ini akan membantu kalian semua untuk menghasilkan desain yang lebih terstruktur. Nah, sekarang kita akan membahas contoh aplikasi dalam karya nyata. Yang pertama, poster film. Warna gelap sama dengan misteri, ruang kosong sama dengan fokus ke karakter, bentuk dan garis sama dengan menciptakan dinamika. Yang kedua, logo brand. Bentuk sama dengan simbol, warna sama dengan identitas, ukuran sama dengan skalabilitas pada berbagai media. Yang ketiga, feed Instagram. Warna seragam sama dengan kesan profesional, ruang sama dengan clean, ukuran teks sama dengan memudahkan membaca. Selanjutnya kita akan membahas kesalahan umum pemula dalam menggunakan elemen desain. Yang pertama yaitu terlalu banyak warna. Desain menjadi ramai dan tidak fokus. Yang kedua, ruang kosong terlalu sedikit sehingga desain terlihat sesak. Yang ketiga, ukuran elemen tidak konsisten, sama dengan hierarki visual hilang. Yang terakhir, tekstur digunakan berlebihan, akan menjadi desain sama menjadi kacau. Memahami elemen desain membantu menghindari kesalahan ini. Kita akan membahas selain 7 elemen utama, desainer modern juga menggunakan beberapa elemen tambahan yang sangat membantu memperkuat komunikasi visual. Yang pertama ada tipografi. Fungsi tipografi yaitu yang pertama menyampaikan pesan secara verbal dan visual. Yang kedua menciptakan mood, formal, playful, serius, dan modern. Yang ketiga membantu hierarki informasi. Nah, jenis huruf umumnya ada 4, yaitu yang pertama serif, yang kedua sans serif, yang ketiga script, dan yang terakhir itu display. Contohnya seperti poster konser yang memakai huruf display yang besar dan unik untuk menarik perhatian. Yang kedua ada poin atau titik. Titik tampak sederhana namun fungsinya sangatlah besar. Peran titik dalam desain yaitu yang pertama memulai bentuk dan pola, yang kedua menarik perhatian pada area tertentu, dan yang terakhir membuat ritme visual. Contohnya seperti desain pop art menggunakan titik-titik untuk menciptakan tekstur khas. Yang ketiga ada pola. Pola adalah elemen yang berulang secara konsisten, yaitu fungsinya menambah karakter visual, menjadi latar belakang yang sangat kuat, memberikan tema tertentu seperti pola batik, polkadot, atau geometri. Contohnya seperti kain batik. Kain batik atau motif tribal dalam kemasan produk lokal. Yang keempat ada simbol atau ikon. Simbol adalah bentuk sederhana yang mewakili ide atau proyek. Fungsinya mempermudah pemahaman, mengurangi teks, meningkatkan estetika minimalis. Contohnya seperti ikon hati atau ikon love untuk simbol cinta atau favorit. Nah, sekarang kita akan membahas pendalaman, cara menggabungkan elemen efektif desain dengan efektif. Agar karya desain menjadi lebih menarik dan profesional, desain harus mampu menggabungkan elemen-elemen tersebut secara harmonis. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa tips menggabungkan elemen. Yang pertama yaitu gunakan warna sebagai pengarahan fokus. Warna cerah pada objek kecil bisa mengalahkan objek besar yang warnanya netral.
Yang kedua, gunakan ruang kosong sebagai alat desain, bukan kekosongan. Ruang yang terencana membuat desain lebih elegan, lebih mudah dibaca, dan lebih profesional. Yang ketiga yaitu gunakan ukuran untuk menciptakan hierarki. Judul besarnya dibaca dulu, subjudul sedang dibaca kedua, dan teks kecil informasi detail. Nah, yang terakhir pastikan harmoni antara bentuk dan tipografi. Bentuk geometris cocok dengan font sans serif, bentuk organik cocok dengan font script atau hand drawing. Nah, saya akhiri sampai di sini. Sebagai penutup, pada pertemuan ini, mahasiswa belajar bahwa sebelum membuat desain yang lebih indah, desainer harus paham bahannya dulu, yaitu elemen-elemen desain. Pemahaman ini akan menjadi dasar untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada minggu depan dengan materi prinsip-prinsip desain grafis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.